Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang hari ini sampai detik ini masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat sehat itu kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba, kita bisa berkumpul, bersilaturahim dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga ikhtiar ini yang membawa keberkahan bagi hidup kita dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin. Salawat berikan salam kita aturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada agenda Halaqah Selasa edisi spesial bersama Kiai Haji Abdullah bin Nasyar atau yang biasa kita kenal A'agim, dengan tema bertahan dengan iman dan takwa di tengah zaman penuh fitnah. Masya Allah, ini tema yang luar biasa, apatah lagi di tengah banyaknya ujian dan musibah yang tengah melanda negeri kita. Nah, sebelum kita mulai, kami ingin melihat kehadiran teman-teman sekalian. Silakan bisa chat di kolom komentar Zoom atau share Facebook Live Dompet Duafa Hongkong, nama dan asal ibu bapak berada saat ini. Misalkan Bu Pujaningrum dari Madiun. Kami persilakan, waktunya 20 detik dari sekarang. Barangkali dari sini kita bisa menguatkan silaturahim. Atau kalau ada yang belum berjodoh, barangkali ketemu jodohnya melalui pertemuan ini. Nama dan asal. Nah, cukup dua itu. Yang lain-lain, nomor HP, nomor sepatu apalagi, nanti aja. Kakak. Masya Allah. Ibu Riri di Abu Dhabi. Ibu Pujaningrum, Surakarta. Ibu Emma di Hong Kong asal Palembang. Nah, ini yang bingung, yang lagi nobar ini. Siapa yang bakal ngetik? Rame-rame. Ibu Risa, Hong Kong dari Surabaya. Ibu Holin, Hong Kong asal Jakarta. Ibu Sinta Resmi dari Hong Kong asalnya Bandung. Ibu Yeti Purwakarta. Ibu Winda dari Tuban. Ibu Ria di Hong Kong. Wah, dan banyak lain yang ternyata nggak hanya yang hari ini berdomisili di Hong Kong, tapi banyak dari wilayah lain, bahkan ada dari Abu Dhabi dan negara lain. Masya Allah. Semoga menjadi jalinan silaturahim. Silakan terus bagi yang belum memperkenalkan diri untuk bisa memperkenalkan. Baik. Semoga berkah, karena kata Rasul silaturahim itu memperpanjang usia dan memperluas rizki katanya. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka agenda kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah keberkahan pada agenda Halaqah Selasa edisi spesial ini, mari sama-sama kita dengarkan tilawah Al-Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Husnul Mutakin dari tim Pesantren Mu'allaf Indonesia, Dompet Duafa, yang akan membacakan surat Al-Isra
ayat 9 sampai 15. Falyatafaddal Ustaz. Syukran Ustaz Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang tertutup. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustadz Husnul. Semoga ayat yang dibacakan kepada kita menjadi keberkahan bagi kita sekalian yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Pak Imam Baihaqi yang merupakan GM Dompet Duafa Hong Kong. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah Ustadz Hardi sehat. Alhamdulillah sehat. Tafadhol Pak Imam, sekiranya berkenan memberikan sepatah dua patah kata bagi kita sekalian peserta halaqah Selasa ini. Ya, terima kasih Ustadz Hardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya di kajian online Halaqah Selasa yang hari ini adalah edisi spesial yang biasanya kita lakukan secara terbatas dengan majelis Halaqah Selasa ibu-ibu ekspatriat Hong Kong maupun ex-Hong Kong, tapi kali ini kita buka umum untuk siapa saja yang berkenan hadir mengikuti kajian Selasa yang insya Allah hari ini akan bersama dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang biasa kita sapa dengan Agim. Dalam situasi pandemik ini tentunya Dompet Duafa juga merubah skema dari pengajian yang biasanya dahulu kita panggil Ustadz setiap bulan ke Hong Kong, tapi kali ini kita tidak bisa memanggil Ustadz untuk bisa berdakwah secara langsung di Hong Kong, namun kita ganti melalui online. Tapi sisi positifnya adalah dengan online ini kita bisa berguru dengan Ustadz dan Ustadzah lebih banyak lagi. Dan juga siapapun peserta bisa hadir secara online dari manapun juga. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang Dompet Duafa. Barangkali dari Ibu Bapak ada yang belum mengenal secara jauh mengenai Dompet Duafa. Dompet Duafa sudah hadir di Hong Kong sejak tahun 2005. Di samping kita juga buka di negara-negara lain seperti di Korea Selatan, kemudian di Australia, di Amerika, dan juga di Jepang. Nah, di Hong Kong, ibu-ibu sekalian, kita ada beberapa program untuk melayani orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong, baik dari kalangan pekerja migran maupun ekspatriat. Program utama kita tentunya adalah program dakwah, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan ceramah, baik secara online maupun secara offline, dan juga kita menyelenggarakan atau kita membuka layanan konsultasi juga. Jadi ibu-ibu kalau misalkan ingin berkonsultasi kepada ustadz-ustadznya Dompet Duafa, silahkan bisa kirim WhatsApp saja ke nomor 64642555. Nanti insya Allah akan dijawab dengan ustadz yang bertugas di Dompet Duafa. Kemudian kita juga akan kirim jawabannya atau kita post jawabannya di websitenya Dompet Duafa, yaitu ddhk.org, biar nanti orang-orang yang memiliki masalah yang sama, baik masalah keluarga maupun masalah agama, nanti akan membacanya di websitenya Dompet Duafa. Kita juga menyediakan shelter, ibu-ibu sekalian, untuk
tempat tinggal sementara bagi teman-teman pekerja migran yang membutuhkan, misalkan baru mendapatkan termination dari majikannya atau menunggu visa, maka kita juga sediakan shelter buat mereka. Nah, untuk ibu-ibu ekspatriat, kita juga bisa membuka kesempatan bagi ibu-ibu yang memiliki ilmu secara spesifik untuk bisa dibagi ke teman-teman pekerja migran. Nanti insya Allah kita bisa sediakan acara secara live di Facebook dan juga melalui Zoom seperti ini untuk bisa berbagi ilmu, ya misalkan tentang keuangan, tentang kesehatan, atau tentang psikologis, apapun ilmu ibu-ibu yang bermanfaat yang bisa dibagi ke teman-teman pekerja migran, nanti insya Allah akan kita fasilitasi untuk kita buatkan acaranya. Juga dari kalangan ekspatriat kita juga membuka kesempatan untuk care visit ke penjara. Setiap pekan kita melakukan kunjungan ke penjara. Jadi kalau ibu bapak sekalian yang memiliki waktu luang nanti bisa daftar saja ke Dompet Duafa nanti melalui Mbak Lifah untuk bisa menjadwalkan kunjungan penjara di Hong Kong ya untuk menjenguk saudari-saudari kita yang ditangkap karena kesalahan mereka. Nah, kita memberikan motivasi dan juga konseling ke mereka agar mereka merasa termotivasi dan tidak sendirian berada di penjara Hong Kong ini. Nah, maka dari itu ibu-ibu sekalian, untuk melakukan program itu semua, kita didukung oleh masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong ini melalui dana zakat, infak, sodako, dan wakaf. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak sekalian yang setia untuk bisa mendukung program-program kami melalui donasi yang ibu bapak berikan, karena kami juga memberikan kemudahan kanal donasi baik melalui transfer, melalui cash, melalui 7-Eleven, melalui internet banking. Kita hadirkan semua sehingga nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa dengan mudah untuk menyalurkan donasinya melalui Dompet Duafa untuk kepentingan program-program dakwah dan juga program sosial yang kita lakukan baik di Hong Kong maupun juga sebagian ada kita kirim ke Indonesia ketika ada bencana-bencana yang melanda Indonesia. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, selamat mengikuti kajian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran. Jazakumullah khair Pak Imam Baihaqi selaku GM Dompet Duafa Hong Kong. Semoga hadirnya Dompet Duafa Hong Kong bisa memberikan maslahat bagi WNI yang ada di Hong Kong khususnya. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, guru kita sekalian, Kiai Haji Abdullah bin Nastiar atau yang kita biasa kenal AA Kim. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, AA? Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah. Ni hao mas. Maaf. Baik. AA masih Ini teman-teman di di Hong Kong. Nah, masih di Turki. Alhamdulillah. Insya Allah sampai akhir Lebaran. Masya Allah. Terima kasih sebelumnya AA sudah berkenan untuk memberikan waktu dan ilmunya kepada kita sekalian, khususnya bagi WNI yang ada di Hong Kong. Begitu banyak torehan-torehan dakwah, baik dakwah secara lisan ataupun dakwah transformatif yang dilakukan AA untuk mencerdaskan bangsa dan juga menjadikan masyarakat Indonesia ini berdaya melalui pendekatan dakwah transformatif atau dakwah plena. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita siapkan diri kita. Silakan di-share informasi kajian ini ada di live YouTube, live Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga Zoom agar semakin banyak orang merasakan kebermanfaatan. Jangan lupa share dan juga komen kehadiran siapa? Hah? agar menjadi silaturahim di antara kita sekalian. Baik, silakan di-mute bagi yang belum di-mute suaranya agar kondusif. Baik. Tes.
Baik, Kak. Ya, Ini luar biasa salah satu torehan dakwah kebermanfaatan. Salah satunya istri saya ini pernah menjadi santri STQ ini di Darut Tauhid. Dan juga banyak alhamdulillah. Terima kasih. santri-santri di Indonesia merasakan kebermanfaatan. Maka mari sama-sama kita doakan semoga AA diberikan kesehatan, diberikan Amin ya kekuatan, rabbal alamin. diberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Tanpa memperpanjang Amin kalam, ya rabbal alamin. mari sama-sama kita dengarkan tausiah Halaqah Selasa edisi spesial bertemakan menjaga iman dengan iman dan takwa di tengah zaman penuh fitnah bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim. Faliyatafadhal Ustaz. Ya, judulnya apa tadi? Beda lagi tuh. Dengan iman dan takwa. Halo. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, Maha dekat, Maha menyaksikan, Maha tahu apapun yang terjadi. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah. Segalanya milik Allah. Segalanya ada dalam genggaman Allah. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa izinnya. Walau bergabung jin dan manusia akan memberi nikmat, tidak akan datang tanpa izin Allah nikmat itu. Walau jin dan manusia bergabung akan mencelakakan, tidak akan pernah jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Karena sesungguhnya segala-gala kejadian innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, termasuk pertemuan ini. Hadirin sekalian, barusan sudah kita dengar ya, bagaimana kekuatan keimanan bisa menjadi solusi atas zaman yang serba seperti sekarang ini. Bagaimana keadaan di Hong Kong? Hauma, bagus-bagus semuanya. How. Alhamdulillah. Baik. Baik. Lalu COVID-nya bagaimana di sana? Sudah mulai stabil, Agim. Sekarang sudah proses Stabil. vaksinasi. Oh, kebagian nggak orang Indonesia di sana vaksinasi? Kebagian AA, saya tadi baru vaksin hari ini nih. Oh, jam berapa di Hong Kong sekarang? Sekarang jam 2 siang. Jam 9 pagi di Istanbul ini ya. Istanbul sedang diuji oleh Allah sehari kemarin itu 44.700 orang yang kena, hampir 45.000 sehari. Ya, semuanya qadarullah. Baik, kita sering bingung, waduh mana sih musibah yang sebenarnya? Apakah bencana alam itu musibah? Benar, itu bagian dari musibah, tapi musibah yang aslinya adalah bencana yang berkaitan dengan iman kita, ya. Kalau berkaitan dengan duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan dan sebagainya, itu musibah kecil. Tapi kalau sudah kena kepada iman, kurang yakin kepada Allah, kurang percaya kepada Allah, bahkan mulai tidak percaya ke Allah, nah itu bencana yang asli. Karena kalau bencana dunia ini bisa membuat kita dapat kebaikan. Jadi tipu juga bisa dapat kebaikan. Sakit dapat kebaikan. Tetapi kalau bencananya kena iman, kepada Allahnya udah makin ragu, kemudian ketaatan kepada Allahnya makin sirna. Nah ini pasti dunia akhirat kerugiannya. Bacakan sebuah hadis ya, hadis Sahih Muslim ini.
Ajaban li amril mu'min. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Suhaib, ya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman. Kullahu khair, semua urusannya baik, walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian kecuali seorang mukmin. Inna asabathu syarra'u syakar, in asabatu sarra'u syakar, fakana khairullah. Nah, jika dia mendapatkan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah. In asabatu darra'u sabar, dan ketika dia dapat kemudaratan, dia bersabar, fakana khairullah, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ini sahih. Jadi kata Al-Munawi, ya, baca nih ya dari Faidul Qadir, keadaan seorang mukmin itu semuanya baik, dan ini hanya didapati hanya untuk orang yang punya iman. Jadi tidak ditemukan pada orang yang tidak beriman. Bagi kita apapun kejadian itu baik, sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, lapang, sempit, bahkan dihina juga bisa jadi kebaikan asal benar menyikapinya. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita itu sebetulnya bukan pada kejadiannya, tapi pada bagaimana menyikapi kejadian, ya. Ini rekan-rekan sekalian, jadi ada empat kunci bagaimana kita menyikapi hidup ini dengan baik dan akan sukses, bahagia, mulia, selamat. 1, ketika kita berbuat kebaikan, ini belum tentu kita bahagia. Berbuat baik belum tentu membuat kita mulia. Berbuat baik belum tentu membuat kita selamat. Belum tentu, walaupun kita banyak berbuat baik. Kecuali kalau pakai kuncinya, yaitu ikhlas. Nah, jadi siapapun yang tidak pernah belajar tentang keikhlasan, siapapun yang tidak pernah berusaha keras untuk menjadi orang yang ikhlas dari waktu ke waktu, siapapun yang tidak meminta kepada Allah agar dirinya menjadi orang ikhlas, dia mungkin banyak kebaikannya, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena ikhlas itu, niat itu seperti alamat. Salah niat sama dengan salah alamat. Jadi orang-orang yang kurang ikhlas, dia tidak menikmati amalnya. Dia juga tidak akan bahagia dengan amalnya. Bahkan sebaliknya, menderita dan dia akan celaka. Padahal dia banyak amalnya, ya karena tidak diterima oleh Allah. Mungkin hadis sahih yang pernah sering disampaikan, yang pertama dihisab itu mujahid, tapi sesudah di akhirat ternyata tidak bisa ke surga, bahkan ke neraka. Kenapa? Padahal dia sudah berjuang, berjihad sampai mati di medan perang. Ternyata Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, karena hatinya ternyata ingin disebut pemberani, ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejuang, mujahid, dan itu sudah disebutkan, tapi Allah tidak menerima. Kemudian yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya, tapi ada yang tidak ke surga, padahal dia ilmu agamanya banyak, dakwahnya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ternyata Allah yang maha tahu isi hati mengetahui dia tuh lebih suka disebut kiai, ustadz, da'i, alim, ulama, mubaligh, lebih suka, dan tujuannya juga itu, sebutan orang, kedudukan di sisi orang, qori'ah, sehingga amalnya tidak diterima. Makanya Bapak Ibu, tidak cukup kita sibuk beramal, tidak cukup kita sibuk belajar tentang amal, tapi kita juga harus belajar tentang niat.
ikhlas dan sungguh-sungguh setiap waktu berlatih. Karena salah transfer, salah ngirim alamat tidak akan sampai. Ngirim paket salah alamat tidak sampai. Niat itu alamat. Nah, pertanyaannya sejauh mana kita belajar tentang ilmu ikhlas? Ayo. Tahu ikhlas sih tahu ikhlas. Siapa ikhlas itu? Yang tetangga itu Ikhlas Miftahuddin. Itu mah nama ya. Belajar ilmu ikhlas. Intinya ikhlas itu apa? Intinya ikhlas itu adalah amal apapun lepas dari berharap kecuali hanya untuk Allah. Jadi putus harapan dari makhluk, hanya berharap ke Allah. Makin berharap, ingin dipuji, ingin diketahui, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, makin banyak bersandar, dan Allah pasti tahu isi hati kita, udah pasti makin gelisah. Kenapa? Ya karena Allah tahu hati kita sudah menduakan Allah, apalagi dalam ibadah ya. Marah nanti Allah. Itu setelah sebabnya ya, dermawan ada yang tidak ke sorga, yang baca Quran tidak ke sorga, karena itu kan hak Allah semuanya. Maka ini harus serius nih. Belajar yang akan disampaikan ini terlalu ringkas waktunya, tetapi kawan-kawan harus belajar dari ilmu-ilmu tentang keikhlasan. Tanpa itu amal kita seperti jasad tanpa nyawa, mati, mayat. 2, yang wajib kita pelajari dan kita latih, yang kedua adalah tobat, ya, ilmu tobat. Kenapa? Karena setiap waktu kita berbuat dosa, ketemu orang tuh sebetulnya peluang dosanya besar, mulai dari mata, bisa tidak halal, bisa meremehkan, bisa merendahkan, bisa zina mata. Dari mata aja ketemu orang, belum lagi mikir, menilai, menghina, belum lagi ngomongnya dilebih-lebihkan, diada-adakan, sum'ah, ya, menceritakan kebaikan dan jasa dan amal yang tidak pantas kita sampaikan, belum lagi ghibah, fitnah. Wah, ketemu orang tuh aslinya sih tidak mudah ya. Nah, dosa tiap waktu itu. Punya HP juga bisa dosa di sana. Kerja bisa dosa. Nah, dosa banyak dan tobatnya sedikit. Ibaratnya seperti punya kaca mobil terus kotor tapi jarang dibersihkan. Pasti gelisah hidupnya, terus resah, gelisah, karena ciri dosa itu 2, 1 gelisah, yang kedua takut ketahuan orang. Jadi kalau ada di antara kita tentang dunia ini gelisah terus gelisah, nah itu indikasi itu bahwa kurang tobat kita, ya, banyak dosa kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, waman aksarul minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun ke Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Tuh yang pertama itu ya, Allah akan mencabut di hatinya tuh kegelisahan, keresahan, Allah gantikan dengan ketenangan. Wa min kulli doikin makhrajan, dan Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, masalah apapun. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya nih menjelang Ramadan ini terus istighfar. Kalau istighfar tuh seperti kaca mobil dibersihkan, bening, jalan tuh kelihatan, yang mana yang nikmat, pemandangan indah, kemudian bagi-bagi makanan, bagi-bagi buah-buahan gratis, kelihatan. Jadinya enak menghadapi hidup ini kalau banyak istighfar. Imam Syekhul Islam tuh Ibnu Taimiyah tuh kalau ada masalah 1000 kali tuh kurang lebih beliau beristighfar. Rasulullah 100 kali tanpa dosa. Kita ini bergelimang dosa berapa kali? Jadi maaf saja ya
Kalau kita banyak kesibukan, banyak amal, tapi tidak serius, banyak tobat. Karena dalam amal juga bisa dosa. Dalam sholat itu ada riaknya, ada ujubnya, ada sombongnya, ya kan? Dalam baca Quran juga ada riaknya, ada ujubnya, ada dengkinya. Wah, banyak. Jadi kalau kita tidak minta ampun ke Allah, nah itu masalah kita akan menjadi lebih rumit. Makanya banyak istighfar. Maaf ya, di sini musim dingin, jadinya beginilah. Dikasih hangat sedikit aja, jadi ngantuk ya. Kalau di Hong Kong musim dinginnya berapa derajat ya? Paling dingin berapa derajat di Hong Kong? Selama ini paling 8-7 derajat, Agim. 8-7 derajat. Begitu dingin. Enak, hangat segitu ya. Kalau di sini kemarin minus. Di kota aja kemarin turun salju. Tapi sekarang sudah masuk musim semi nih ya. Mulai tulip pada tumbuh ya, mulai hangat. Tapi ya begini jadinya bawaannya ngantuk. Lanjut. Jadi yang ketiga adalah menyikapi sikap Allah dengan kekuatan iman, kita jadi yakin bahwa setiap saat kita ini dapat nikmat dari Allah. Tapi, itu dia, nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Jadi kalau kita diberi, waduh saya menderita nih, saya kurang, nggak mungkin, kita pasti banyak karunia. Saya lapar, nggak ada makanan. Nah, bisa lapar aja itu mencerminkan karunia, lambungnya normal. Lapar itu juga karunia, bisa nyebut ya lapar. Mulutnya ada, suaranya ada, pikirannya ada, banyak. Ketika kita lapar itu sebetulnya banyak karunia tuh yang terjadi, bahwa kita normal dan akan ada rezekinya. Puluhan tahun kita hidup juga kan disertai rezekinya oleh Allah. Maaf dia disertai rezekinya kita ini. Nah, jadi sibuk, ada raja ya, kemudian mengeluh ke penasehatnya, kenapa ya hati saya itu tidak bahagia, gelisah, terus tidak tenang. Pada kerajaan besar, rezeki banyak, istri rupawan dan sebagainya lah dunianya. Lalu sang raja mengatakan, saya tuh iri tuh sama tukang kebun. Dia kerjanya cuma ngurus kebun aja, tapi kelihatannya bahagia, tidurnya nyenyak. Saya susah tidur. Oh, kata si penasihat, Paduka, ini sih rumusnya 1000 dinar. Apa maksudmu? Maksudnya 100 dinar. Apa maksudmu? Coba kirim ke tukang kebun itu 99 keping emas, masukin ke kotak dan tulis di atasnya 100. Kasihkan aja. Waduh, itu gembira luar biasa. Yang nggak pernah lihat 1 keping pun, tiba-tiba sekarang dia punya punya begitu banyak. Dihitung, wah dalam gila, kok 99 nih, kurang 1, hitung lagi, wah mulai yang tadinya gembira jadi tegang, nggak ada satu, udah dihitung, bongkar, mana nih 1, jadi sudah sibuk sekarang, mikirin yang 1, jangan-jangan jatuh di jalan, akhirnya dicari, malam-malam ke pintu gerbang kerajaan pakai obor, gak ada, kemana ya? Nah besoknya raja pengen tahu mana nih karyawan yang dikasih uang segitu banyaknya. Pas dilihat memble, aduh suntuk, kucel, kenapa begini? Hei penasehat, kenapa dia begini? Kenapa sudah diberi segitu banyak, toh akhirnya jadi kumal begini, kayak yang stres? Itulah Paduka. Dia lebih sibuk memikirkan yang 1 dinar yang belum ada daripada sibuk mensyukuri 99. Nah, jelas tidak nih?
Jelas Raja, kayaknya Raja semua ini yang dengar ini. Betapa kita ini sibuk mikirin yang tidak ada. Sibuk menderita dengan yang belum ada, dengan keinginan, sibuk kecewa. Nah itulah. Makanya orang-orang beriman masih sibuknya tuh bersyukur. Ada yang kentut, alhamdulillah telinga saya normal, bisa mendengar selembut ini. Pas kecium bau, alhamdulillah hidung saya normal, berarti nggak kena COVID ya. Masih ingat tuh yang ibu-ibu kentut lagi baris, lagi antri, ada ibu-ibu buang angin tut, kata yang belakang si bapak-bapak, si ibu kentut sembarangan, kata si ibu. Kedengaran berarti bapak nggak jaga jarak ya. Bau bu, berarti maskernya nggak standar ya, nggak gitu. Harusnya bersyukur ya terus. Alhamdulillah, ban meletus, alhamdulillah, rezeki ke tukang tambal ban. Beli duren ternyata busuk, alhamdulillah kita sudah nolong tukang duren. Pokoknya alhamdulillah. Ala kulli hal, karena dalam kepahitan juga banyak karunia. Teman-teman yang kena COVID banyak yang jadi soleh. Waduh, jadi soleh, jadi dermawan. Karena tahu kemarin hampir meninggal kena COVID dan selama sakit terus buka ceramah ya. Buka yang jarang-jarang, berarti COVID itu bagi sebagian orang dianggap musibah, tapi bisa jadi jalan hidayah. Yang keempat, maka kunci yang keempat itu adalah bagaimana dengan adanya menyikapi bisyai, sedikit saja, waladabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti akan ditimpakan kepadamu sedikit ya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Artinya kita nih pasti akan ditimpa oleh Allah sedikit saja, tidak banyak nih. Kepahitan yang menimpa tuh sedikit dibanding nikmat. Seperti jerawat ya, jerawat sedikit dibanding dengan tubuhnya. Sakit gigi 1 atau 2 dibanding dengan karunia Allah. Tapi ya begitu, kalau orang tidak sabar, dia tidak bisa melihat hikmah di balik kejadian. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, barang siapa yang betul-betul menyadari bahwa ujian ini kita Allah sesuatu pasti terjadi. Wa musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Kita yakin musibah terjadi dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi. Maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua ini Allah sudah menakdirkan dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Yakinilah bahwa setiap musibah itu sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Dan yakinilah bahwa setiap ujian itu membawa kebaikan. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Makanya tenang saja, jalanin saja HHN. Hadapi, hayati, nikmati hidup ini. Mengalir terus ya. Kalau sudah terjadi, nasi jadi bubur. Cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial. Jangan berkeluh kesah, semuanya ada akhirnya. Malam pasti berganti menjadi siang, hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu. Jalani hidup ini, semangat terus ya, mengalir terus ya.
Nah, saya lihat kan sudah ada yang lama nih di dunia nih. Ibu Mujiati sudah berapa lama di dunia, ya kan? Rada lama, ya kan? Saya sudah 60 tahun ini. Udah 60 nih, 59 lebih. Wah, ngalir saja hidup mah, lebih banyak yang tidak direncanakan yang terjadi itu. Ya, sing sabar ya, diberikan nikmat disyukur, diberikan cobaan bersabar, ketika beramal ikhlas, kalau tergelincir segera tobat. 4 ini intinya yang bisa membuat kita bisa menjalani hidup ini. Berbuat baik, ikhlas kuncinya, berbuat salah, segera tobat, dapat nikmat, kita bersyukur, diuji, kita bersabar. Udah, kalau punya 4 kunci ini, pelajari dengan baik, dan latih tiap hari, dan minta kepada Allah supaya diberikan hati yang penuh keikhlasan, taubat yang sungguh-sungguh, bisa syukur, bisa sabar. Insya Allah. Ya, itu babak awalnya. Izin minta mau ambil minum dulu ya. Silakan diresum dulu nih. Masya Allah. Padahal Ya, dari tadi acara terus ya, sebentar. Silakan. Jazakumullah khair. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, menarik sekali pembahasan nasihat yang diberikan AA kepada kita sekalian. Bagaimana kita bisa bertahan dengan iman dan ketakwaan kita di zaman penuh fitnah. Kuncinya ada 4. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, kalau kita berbuat salah, hendaknya kita banyak untuk melakukan taubat. Dan yang ketiga, kalau kita diberikan nikmat, hendaknya kita bersyukur. Dan yang terakhir, kalau Allah timpakan kita dengan ujian, musibah, hendaknya kita bersabar. Ikhlas, taubat, syukur, sabar. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya di kolom chat, bisa di chat mulai saat ini, atau ingin bertanya, berkonsultasi secara langsung dengan AA, kami persilahkan juga menggunakan fitur raise hand. Masya Allah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, alhamdulillah. Silakan bagi yang lain ingin bertanya. Ini luar biasa, ini ujian hawa, suhu AA di sana sedang musim dingin. Baik. Nah, di Facebook juga sudah mulai ramai, alhamdulillah. Masih semangat, Ibu Bapak? Oh iya, suaranya ke-mute semua ini. Jadi cuman kelihatan cuap-cuap, nggak ada suaranya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini, Sok, atuh Pertama dari Bapak Ade. Jadi balik begini ini duduknya. Jadi main begini. Itu HP-nya. Diberdiriin, nah gitu. Sambil baca pertanyaan. Udah ngantuk, pengen muntah jadi. Ini nih strawberry, lihat. Masya Allah. Strawberry Istanbul besar-besar seperti ini. Mau segede buah salak itu. Ya kan pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ade Ferdian. Pertanyaannya, Assalamualaikum AA, izin bertanya, bagaimana menanamkan rasa syukur yang benar karena Allah? Terkadang niat atau syukur karena Allah, tetapi godaan hati yang kurang baik. Begitu kurang lebih dari Bapak Ade Ferdian. Ya, bersyukur satu. Syukur itu, maaf ya, ini sengaja makan ini yang asal supaya nggak ngantuk. Punten. Satu, ya habis kan dari pagi sekali, ya caranya gini-ginian tuh ya. Yang pertama, itu adalah ketempuhan.
Hati harus yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingat nikmat pasti milik Allah, pasti dari Allah. Selain Allah itu cuma jalan. Nah, orang tidak bisa syukur ketika dia melihat nikmat itu bukan dari Allah. Makanya dia akan menghibah kepada orang, bukan menghibah kepada Allah. Yang kedua, lisan. Tadi hati, yang kedua lisan. Afdhul doa, alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu alhamdulillah. Memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Jadi alhamdulillah, coba apapun alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit gigi, ingat yang tidak sakitnya. Alhamdulillah. Untuk yang sakitnya sabar, innalillah. Tapi untuk yang tidak sakitnya, alhamdulillah. Biasakan terus lisan ini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ini bisa kita acara Zoom ini, oh dari Allah, ada kuotanya, ada alatnya, bisa mendengar, bisa mikir, bisa nafas. Wah, nikmat. Ah, pokoknya menikmat aja hidup Pak kalau alhamdulillah tuh ya. Bangun tidur, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah dengar suara ayam. Bisa bangun, alhamdulillah orang lain gak bisa bangun, saya bisa jalan, alhamdulillah yang lain gak bisa jalan. Ke toilet, alhamdulillah ada toiletnya dekat, ada airnya, alhamdulillah ada pintunya, alhamdulillah nggak ada pintunya stres ya. Ada kuncinya, alhamdulillah. Masuk ke toilet nggak ada kunci, oh repot ya, harus neken pintu terus pakai ember. Ada gayung, alhamdulillah. Coba ke toilet nggak ada gayung, waduh stres ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga adalah askarukum lillah, askarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling tahu terima kasih. Makanya yang ketiga rumusnya terus berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi jalan, ke orang tua berbakti, ke guru berkhidmat, kepada siapapun yang menjadi jalan, terima kasih, karena tidaklah orang bersyukur orang yang tidak tahu terima kasih ya. Makanya berterima kasih terus, alhamdulillah, jazakallahu khair. Gitu orang yang tahu terima kasih itu syukur. Yang keempat, gunakan nikmat itu untuk mendekat ke Allah. Kayak punya kening, banyak sujud, punya mata, banyak baca Quran dan hal-hal yang Allah sukai, punya telinga, banyak dengar ilmu, dengar nama Allah, dengar yang baik. Kan telinga ini untuk dengar yang baik. Punya mulut, banyak bicara yang baik, kalau tidak diam. Tugas mulut ini bukan bicara, tapi bicara atau diam. Itu syukur tuh. Punya kebaikan, punya uang, banyak sedekah. Pokoknya pemberian Allah gunakan untuk mendekat ke Allah. Itu nah termasuk ini punya HP bisa Zoom seperti ini bagus ya. Kemudian yang kelima adalah harus nikmat, menampakkan nikmat. Jadi boleh kita punya karunia Allah, kemudian ditampakkan agar orang tahu ini merupakan karunia dari Allah, agar orang jadi meminta ke Allah. Ya, begitu. Silahkan. Masya Allah. Syukran, jazakumullah khair, A. Ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Winda. Assalamualaikum, A. Saya sudah bertahun-tahun menjadi pekerja migran dan belum ada hasil yang bisa dibawa pulang dan dikembangkan di kampung halaman. Hanya bertahan dan bersabar. Apakah bersabar dengan kondisi ini dibenarkan, A? Jazakallah khair, A. Apa adalah? Ada yang terputus, jadi belum ada hasil yang dibawa pulang atau gimana tadi? Belum ada hasil yang bisa dikirimkan ke kampung halaman dan juga belum ada yang bisa dikembangkan untuk keluarga di kampung halaman.
Apakah bersabar dalam kondisi seperti ini dibenarkan? Lihat dengan sekarang di sana makin dekat dengan Allah enggak? Zikirnya makin banyak enggak? Ilmunya makin nambah tidak? Karena rezeki itu tidak harus dalam bentuk uang, karena makin dekat dengan Allah pasti makin banyak pertolongan Allah, ya. Yang paling penting rezeki terbesar itu imannya meningkat. Nah, lalu usahakan terus memperbanyak 5 ya, tekad kuat untuk dekat dengan Allah. Pokoknya lebih sibuk bagaimana dekat dengan Allah dalam kesibukan bekerja. Yang kedua, perbanyak tobat, istighfar yang banyak ya, karena istighfar yang membuka pintu rizki, pintu kemudahan. Yang ketiga, jauhi maksiat, sekecil apapun dosa jauhi sekuat tenaga, karena maksiat itu penghalang nanti karunia Allah. Kemudian tingkatkan taat, paling tidak zikirnya, diterus zikir. Zikirnya, istighfarnya diperbanyak, la ilaha illallahnya diperbanyak, sholawatnya diperbanyak, hamdalahnya diperbanyak. Jangan lepas dari zikir ya, karena kalau zikirnya bagus, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Lalu tebar manfaat ya, walaupun kita enggak punya uang lebih tapi kita sudah nolong keluarga, banyak nolong, itu sudah merupakan karunia. Pokoknya kalau sulit-sulit gitu banyak istighfar, sholawat dan hamdallah. Ya, silakan. Insyaallah. Jazakumullah khair, AA. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aluna Aurora. Assalamualaikum AA. Sebelumnya saya di Indonesia sholat tarawih 20 rakaat. Sementara ketika di Hong Kong sholatnya 8 rakaat. Itu juga mencuri-curi waktu dari majikan. Apakah boleh sholat tarawih 8 rakaat? Boleh dong, 8 rakaat tambah witir 3 ya. Oh, gimana saya cuman punya kesempatannya cuman 2 rakaat tambah witir 3 ya. Yang penting mah kita sholat malam dengan niat ikhlas. Wah, bagus itu. 8 rakaat tambah witir 3. Tutup dengan witir jadi 11 semuanya. Ya. Baik. Begitu Ibu. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan kepada Ibu Bapak menggunakan fitur raise hand. Nah, ini pertanyaannya masih melalui teks Zoom. Ada lagi dari Ibu Yanstrian. Assalamualaikum AA. Saya ingin bertanya, saya sering berbicara dengan diri saya sendiri, baik secara lisan maupun dengan hati. Bahkan ketika terlihat cermin, saya seperti melihat dan bicara dengan teman, terutama saat saya sedang merasa ada masalah. Hati saya sering menyemangati diri sendiri, mengingatkan semua yang terjadi, semua yang dimiliki yang mendatangkan Allah. Yang saya tanyakan, amankah ini AA, atau haruskah saya menghilangkan kebiasaan ini? Suka ada masalah bicara kepada diri sendiri nih AA. Mending ke Allah atau sekalian bicara daripada ngobrol dengan cermin ya nggak? Nanti kalau ngobrol dengan cermin ada yang lihat disangka penyakit baru ya nggak? Mending ngobrol dengan Allah yang maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku, yang berdoa kepadaku. Nah begitu, jadi daripada ngobrol dengan cermin, udah mending ngobrol. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Hadid ayat 5 ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha mendengar, maha melihat apapun yang kau kerjakan.
Jadi mending bicara ke Allah aja. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu segala-galanya, kuatkan saya, berikan jalan keluar. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, mending ke Allah, mending doa, karena doa bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Kalau ngobrol sendiri, ya enggak, ya gimana ya, alhamdulillah nggak pernah ngomong sendiri dengan kaca. Ya, mending bilang we ke Allah yang menguasai semua takdir. Ya, Masya Allah. Begitu Ibu, jawaban daripada bicara sendiri, lebih baik kita tunjukkan ke Allah. Karena Allah berbicara dan kita pun tanpa hijab. Itu keistimewaan kita memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha mendengar, ya. Ini seperti sekarang kan Allah memperhatikan kita. Seperti sekarang Allah mendengarkan semuanya, menyaksikan apa yang terjadi, tahu kesulitan kita, tahu masalah kita, tahu keperluan kita. Allah tahu semuanya, dan Allah satu-satunya yang bisa menolong kita. Coba buka surat Yunus 107, ya. Wa iyamsasallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radha li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Dan sekiranya Allah, dan jika Allah memberikan kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolak. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu, ya. Ya Allah. Silakan. Jazakumullah khair. Ini ada pertanyaan dari Ibu Risno Maita Firdaus. Kalau ya, kita lalai, apakah bisa disebut qadarullah? Apa? Kalau kita lalai, apakah bisa disebut itu bagian dari takdir Allah? Kalau sudah terjadi, ya itu takdir Allah. Tapi kita harus memikul. Kalau kita lalai, kita berbuat dosa, misalkan kita berbuat maksiat, itu terjadi dengan izin Allah, tetapi kita akan memikul karena kita memilih melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Tapi kalau Allah tidak izinkan, misalkan ada orang mau mencuri, Allah tidak izinkan, tidak terjadi itu pencuriannya. Tapi kalau Allah izinkan, terjadi, tapi Allah tidak ridho. Makanya yang kita cari itu bukan izin Allah, tapi ridho Allah, ya. Tidak setiap yang terjadi adalah izin Allah, tapi tidak setiap yang Allah izinkan terjadi Allah meridhoinya. Kenapa Allah izinkan? Karena makhluknya itu mau begitu, Allah izinkan. Nah, nanti pikul, ya, dilarang mencuri, dia mencuri, Allah mau takdirkan seseorang diuji dengan barangnya hilang, maka yang niat mencuri ini terjadi nih. Nah, yang kecurian ini semua takdir Allah, qadarullah, dompetnya hilang. Tapi yang mencuri dapat dosanya, yang dicuri nanti bagaimana dia menyikapinya. Kalau dia ridho dengan ujian ini, lalu dia ikhtiar untuk mencari kembali, nah itu ada pahalanya, gitu. Masya Allah. Demikian Ibu. Semoga kita sekalian dijauhkan dari kelalaian untuk beribadah kepada Allah. Ya, semua terjadi dengan izin Allah nanti, cuman harus pikul konsekuensi lalainya. Nah, baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti. Kebaikan ini surat An-Nisa 79, ya. Kalau kebaikan datangnya Allah, kalau keburukan dari diri sendiri, gitu. Coba baca surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, ya. Surat An-Nisa ayat 79. Baik. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Sadia. Bismillah. Assalamualaikum AA. Izin bertanya, bagaimana menjadi orang yang ikhlas dalam beramal soleh? Dan bagaimana cara menghilangkan hasad di hati jika kita masih kesal dengan orang?
Tadi udah diberitahu bagaimana teknik ikhlasnya ya. Latihan putus harapan dari makhluk seperti matahari aja. Hanya memberi, tak harap kembali, seperti jantung berdetak tiap saat berdetak tuh, nggak pernah menonjolkan diri, seperti akar menumbuhkan, menguatkan, rindang berbuah, tidak pernah sibuk menonjolkan diri ya. Tadi mau baca masubakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Itu adalah surat Asy-Syura ayat 30 kalau tidak salah ya. Tentang Asy-Syura ayat 30 tentang musibah itu diundang oleh kelalaian tangan kita sendiri. Ya, surat 42 ayat 30 ya. Silakan kalau tentang supaya nggak dengki, mau ngapain dengki, nggak ada kerjaan. Orang dengki itu dia yang zolim, dia yang sengsara. Tiap orang tuh punya kapling takdir masing-masing. Jangan capek-capek ngebanding-banding. Jangankan seangkatan pergi ke Hong Kong, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya ya kan. Ibunya sama, bapaknya sama, beda-beda tuh anak-anaknya tuh takdirnya, garisnya masing-masing. Benar tidak? Udahlah, mending mensyukuri yang ada daripada sibuk mikirin rezeki orang, dengki ke orang. Dan tidak akan robah lagi orang lain gara-gara kita dengki. Kalau kita sebel ke teman, maka yang menderita kita sendiri. Kan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman naik pangkat, kita naik tensi. Yang teman ganti HP, kita ganti penyakit. Capek menderita. Nanti orang yang dengki itu pahalanya habis. Seperti api membakar kayu, dikasihin kepada orang yang didengki. Nyiksa diri biasa-biasa lah. Hidup mah jangan ribet. Capek-capek mikirin takdir orang ya nggak. Mending nyukurin takdir sendiri. Dan juga seneng kalau orang dapat karunia. Dan ikut prihatin kalau orang lagi susah. Masya Allah. Ayo, sudah ada lagi? Karena berharap pada manusia itu sakit hati yang paling disengaja, gitu ya. Oh iya, makin berharap ke manusia mah namanya DTA, derita tiada akhir. Masya Allah. Syukran. Nyiksa diri sendiri. Udahlah, Tuhan kita kan Allah, bukan manusia ya. Manusia cuman makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau pengen dipuji, pengen dihargai, termasuk pengen dicintai, pengen diperhatikan, pengen diperlakukan spesial, ya capek. Udah we. Lakukan, lupakan. Selamat menderita. Yang banyak berharap ke makhluk mah, termasuk yang pengen dicintai. Gak bisa maksa orang cinta ke kita. Cintai saya dong, nggak bisa. Yang ngebulak-balik hati kan Allah. Walaupun udah centil setengah mati, kalau dibikin enak mah enak aja. Masya Allah. Baik, syukran. Ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu kita. Sebenarnya ada pertanyaan cukup banyak ini dari Bu Sinta, ada dari Bu Ermi, JRQ Yunlong. Saya bacakan dari Ibu Sinta Resmi Eviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga istiqomah terhadap 4 hal? Bersyukur, bersabar, ikhlas, dan bertaubat. Biasanya sehabis dengar ceramah ingat, tapi setelahnya lupa lagi. Jazakallah. Satu, tekad ya. Tidak semua orang kok punya tekad pengen jadi orang ikhlas. Enggak semua orang. Banyaknya mah tekad pengen punya motor, pengen punya HP, ya dunia aja yang ditekadin. Padahal saya bertekad jadi orang ikhlas. Saya bertekad bisa jadi ahli tobat. Saya bertekad menjadi ahli syukur. Tekad itu target. Orang tidak punya target, memanah panahnya kemana aja.
Yang kedua adalah ilmunya. Harus terus belajar ilmunya karena nggak bisa ceramah yang lakukan ini derajatnya tidak sampai membuat paham. Ini baru membuat tahu ya. Kalau untuk paham itu harus belajar lebih banyak lagi. Nggak mungkin setengah jam paham 4 materi buku. Nah, jadi sini belajar, sesudah tekad belajar. Yang ketiga riyadhah. Latihan, terus dilatih untuk bisa istighfar yang banyak, untuk syukur yang banyak, untuk tidak berkeluh kesah, dilatih. Nah, tapi ikhlas bukan dibuat dipuji orang, karena ada juga yang berbuat baik agar dianggap baik, agar diakui baik. Enggak, kita berbuat baik agar Allah suka aja. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah doa, minta ke Allah supaya hati kita diberikan keikhlasan, diberikan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa-doanya harus ku tahu ya. Begitu, terima kasih kawan-kawan sekalian. Masya Allah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya ini. Gimana di Hong Kong? Lama sekali ya nggak ke Hong Kong. Dulu terakhir ke Hong Kong tahun berapa ya? Ada 4 tahun, 5 tahun yang lalu mungkin ya Hong Kong. 2017 Ada yang ya. tak ingat nggak? Ya pokoknya ingat dari Hong Kong terus ke Amerika tuh langsung berangkat. Oh, yang khotbah Idul Fitri tahun berapa di Hong Kong tuh? Ada yang Kan ingat pernah. Saya belum di sini. Mungkin ibu Belum ya? Pak Imam Baihaqi di mana dulu tugas di manaan? Sebelum ke sini saya di Jawa Tengah, Agim. Di Jawa Tengah. Berangkat ke Iya. 19. Oh, baru ya. Baru. Ada yang ingat waktu khotbah Idul Fitri di lapangan Victoria itu? 2016 kata Bu Emma. 2016 ya. 2017-nya terus ke sana, terus pergi ke Amerika ya, betul. 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, ada visanya juga habis sekarang. Terima kasih semuanya ya. Jazakallah Pak Imam, semuanya kawan-kawan. Mudah-mudahan kita diberi karunia keikhlasan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampunan dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jadikan jamaah ini kami semua menjadi hamba yang bertobat. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Indahkan kami ya Allah dengan kesabaran ketika ujian kami hadapi, dan tuntun agar kami senantiasa bersyukur atas sehalus apapun nikmat yang Kau beri. Berkahi dompet duafa ini ya Allah, berkahi semua jamaah yang mendukungnya, berkahi ilmunya, tenaganya, berkahi sepanjang hayatnya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rasul. Terima kasih ya Nuh. Senang sekali nih, udah lama nggak jumpa. Terima kasih. Mohon maaf ya. Jazakallah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Masih di mute, Ustaz Hardi? Masih di mute? Masya Allah, syukran. Jazakumullah khair yang sudah memberikan nasihat dan tausiahnya kepada kita sekalian. Kita doakan semoga diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Nah, Ibu Bapak,
Terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam agenda Halaqah Selasa edisi spesial. Kami mengajak untuk bisa bahu-membahu dalam dompet duafa Hongkong. Silahkan yang ingin berpartisipasi dalam gerakan zakat, infak, sedekah, wakaf bisa melalui FPS transfer, melalui Standard Chartered, WeChat Pay, ICBC, dan lain sebagainya, atau bisa kolaborasi kebaikan menjadi bagian kebaikan dari gerakan volunteer dompet duafa Hongkong. Semoga menjadi berkah bagi dompet duafa Hongkong dan perjuangan ibu bapak sekalian di Hongkong dan dimanapun berada. Dan akhir kalam, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa Terima kafarat kasih. Izinlah Pak Imam, Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdik.